Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly atau yang biasa dipanggil Bung Toel memberikan respon setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Di akun Instagram Bung Toel meminta Sintayong untuk mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Orang awam pun paham dan menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan extra effort dan gembar-gembor sudah level Asia, kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan, ungkap Bung Toel di akun Instagramnya. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan Kidman dong. Sintayong, jika Anda masih punya malu, mundurlah, sambung Bung Toel. Pria berkacamata itu geram dengan strategi ala parkir bis yang diterapkan Sintayong. Padahal seiring diperkuat banyak pemain keturunan, timnas Indonesia seharusnya berani melakukan tekanan kepada lawan. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bis ala Sintayong. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. Tagar Sintayong out, tegas Bung Toel. Meski begitu, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Dari 5 laga sisa yang dimiliki timnas, 3 diantaranya digelar di kandang sendiri tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir siap pasang badan untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ditanyai perihal masa depannya menyusul kekalahan telak dari timnas Jepang. Pada laga kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dan berakhir dengan skor 0-4. Erick Thohir mengaku bertanggung jawab atas semua hasil yang diraih skuad Garuda, termasuk pada laga kali ini. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai dengan hari ini. Erick pun mengajak masyarakat untuk terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Kita masih punya 5 game lagi, posisinya 3-4 yang kami targetkan, kami coba maksimalkan. Tujuannya agar skuad Garuda bisa tampil maksimal pada 5 laga berikutnya di putaran ketiga. Selain itu, saat ditanya soal masa depan Sintayong bersama timnas, Erick pun menjawab singkat, "Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini, saya terus akan evaluasi." Ia pun mengatakan bahwa Sintayong akan menjalani asesmen sama seperti pelatih lainnya. Jadi, pasti kami akan evaluasi tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Tirondel Pino, mengaku ingin merasakan hal yang sama saat timnya meraih gelar juara Liga 1 musim lalu. Pengakuan itu terungkap usai Tirondel Pino melihat momen Persib Bandung meraih gelar juara musim lalu. Sejatinya gelandang Spanyol itu telah masuk skuad Persib, namun sang pemain sempat mengalami cedera parah dalam laga debutnya di pertandingan perdana hingga absen dalam 1 musim. Oleh karenanya, Tiron tidak ikut merasakan euforia ketika Persib Bandung merebut gelar juara. Alasan tersebutlah yang membuat ia ingin juga merasakan euforia perayaan juara bersama Persib. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara di YouTube resmi Persib pada Kamis 14 November. "Saya harap bisa kembali juara liga. Saya juga ingin merasakan itu." Alberto sempat mengirimkan video kepada saya tentang bagaimana perasaannya saat itu. "Saya melihat perayaan juara Persib luar biasa. Saya harap bisa merasakannya juga. Saya menginginkan itu." Dari video yang ia terima, Tiron juga melihat bagaimana para bobotoh merayakan kemenangan dengan meriah di jalanan kota Bandung. "Saya melihat setiap orang di jalan berhenti untuk merayakan momen juara bersama. Jadi, itu impian saya saat ini tuntasnya."
Penampilan Kevin Mendoza saat Persib Bandung menghadapi Lion City Sailor pada matchday keempat AFC Champions Liga 2 dinilai cukup oke. Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, menilai terlepas dari error yang terjadi di awal laga, terutama gol pertama Lion City, secara umum Kevin tampil bagus. Bagi Passos, tentu tidak adil melimpahkan kesalahan sepenuhnya kepada Kevin Mendoza pada 2 gol Lion City, terutama untuk gol pertama. Apalagi jika melihat gol pertama Lion City terjadi karena para pemain Persib tidak cukup baik mengantisipasi pergerakan striker Lion City, Syawal Anwar. Saya rasa Kevin bermain bagus dan membantu kami untuk bisa mendapatkan 3 poin. Passos selalu mengingatkan kepada para kiper Persib untuk tidak cepat puas dan selalu didorong untuk berkembang. Tapi saya selalu bicara kepada kiper untuk terus berkembang, karena penjaga gawang jika bermain di klub besar seperti Persib itu harus memiliki performa yang bagus. Passos pun memastikan Kevin bakal cukup bugar dan siap membela Maung Bandung saat menghadapi Borneo FC. Saya rasa Kevin akan bermain pada pekan depan dan mungkin dia akan kembali gabung latihan pada pekan depan tuntasnya. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menceritakan alasannya memilih Persija ketika menjadi rebutan berbagai tim di Liga 1. Menariknya, tim papan atas Liga 1, Persija Jakarta, Bali United, dan Persib Bandung menghubunginya secara bersamaan. Tepat di hari sebelum saya melawan Arema, petinggi-petinggi klub itu menghubungi saya. Dia pun berkonsultasi pada orang tuanya mengenai tawaran tersebut. Saya cerita ke orang tua, ini ada tawaran dari Persib dan Persija. Terus kayak di Bandung, ini kalau pulang ke Surabaya susah, karena tidak ada penerbangan langsung waktu itu. Sementara itu dia tidak bisa jika harus berlama-lama duduk untuk pulang ke Surabaya melalui jalan darat dari Bandung. Sementara Persija pun memiliki nilai lebih karena dia bisa pulang kapan saja ke Surabaya ketika mendapatkan libur dari Persija. Dia pun bisa berbagi apartemen bersama kakaknya yang sudah lebih dulu bekerja di Jakarta. Ya sudah, waktu itu ibu bilang sama kakak saja di Jakarta. Waktu itu juga Persija lagi bagus-bagusnya, Persija main di AFC. Ada Thomas Doll juga. Rizky Ridho mengakui 2 hal itu yang menjadi pertimbangan akhirnya ia memilih Persija ketimbang bergabung dengan Persib. Rizky Ridho pun mendapatkan kontrak 3 tahun bersama Persija. Dia pun mengemban jabatan sebagai kapten tim dan tampil reguler bersama Persija tuntasnya.